Selamat malam, selamat datang di channel Kuliah Malam. Saya Abai yang akan menemani kalian jalan ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang salah satu praktek ilmu hitam, yaitu penglaris. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan klik tombol di pojokan atas dan tonton terlebih dahulu videonya, karena materi kali ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Minggu ini kita akan membahas salah satu ilmu hitam, yaitu ilmu pelet. Sebelum masuk ke materi, silahkan like video ini dan subscribe channel Kuliah Malam terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Mencintai seseorang adalah hal yang wajar-wajar saja dalam hidup manusia, terlebih pada saat kita beranjak dewasa. Kita akan dihadapkan pada situasi di mana kita benar-benar mencintai seseorang, tetapi terlalu takut untuk mengungkapkannya. Penyebabnya pun sederhana. Kita takut terhadap penolakan yang mungkin akan terjadi setelah kita mengungkapkan perasaan. Faktanya, mencintai dan penolakan sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Namun di beberapa kasus, penolakan yang terjadi ternyata dapat menimbulkan efek negatif, seperti amarah, kesal, atau bahkan hingga dendam. Akan ada saat di mana efek negatif tersebut sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pada saat itulah, pelet kerap dijadikan solusi untuk mengatasinya. Mari kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Pelet adalah salah satu penerapan ilmu hitam yang mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta atau sayang dengan orang yang mengirim pelet tersebut. Pada awalnya, pengguna pelet dipercaya dapat meningkatkan karisma dan wibawa seseorang. Seperti contohnya pada seorang kepala daerah, mereka menggunakan pelet agar terlihat lebih berkarisma dan berwibawa di depan masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pelet kemudian mulai digunakan untuk memikat lawan jenis. Permasalahan baru muncul ketika tujuan dari pelet ini sudah tidak hanya untuk memikat lawan jenis, tetapi bahkan untuk mempermainkannya. Di beberapa kasus, korban pelet akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti meminta uang, naik jabatan, atau bahkan melayani kebutuhan seksual. Setelah hal ini terpenuhi, korban akan langsung ditinggal begitu saja. Mari sekarang kita masuk ke contoh pelet yang kerap digunakan dalam masyarakat. Kita mulai dari jenis pelet yang sudah sangat populer, yaitu susuk. Pelet di sini biasanya berupa sebuah batu mulia atau luka mulia yang digunakan dalam diri pemakai susuk. Pada awalnya, banyak yang percaya bahwa susuk bisa digunakan oleh kalangan bangsawan untuk meningkatkan pesona dan auranya. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dari berbagai kalangan pun mulai menggunakan pelet jenis ini. Saat ini bisa dibilang ada 3 jenis susuk yang beredar di masyarakat. Pembagian ini berdasarkan pada cara penggunaannya. Yang pertama adalah susuk tanam. Susuk jenis ini adalah yang paling konvensional dan populer dibanding dengan jenis lainnya. Cara penggunaannya pun sederhana, dengan menanamkan susuk yang sudah diberi mantra dan diisi daya ke bagian yang diinginkan, seperti di dahi atau kening. Susuk di sini bisa berbentuk seperti jarum atau butiran beras. Yang kedua adalah susuk cair. Sesuai dengan namanya, susuk jenis ini memiliki bentuk cairan. Tentunya bukan sembarang cairan, melainkan cairan yang sudah diberi mantra khusus agar memberikan energi yang lebih lagi. Susuk jenis ini bisa dibilang paling mudah digunakan, karena hanya perlu diminum saja. Jenis yang terakhir adalah susuk kapsul. Bisa dibilang ini adalah bentuk susuk yang paling modern di antara bentuk lainnya. Cara kerjanya adalah dengan minum sebuah kapsul yang sudah diberi mantra khusus. Akhirnya susuk berhasil masuk ke dalam tubuh Anda. Dalam penggunaannya, susuk ternyata juga memiliki beberapa pantangan, seperti yang pertama, tidak boleh makan sate. Konon para pengguna susuk akan langsung kehilangan kekuatannya ketika memakan sate langsung dari tusuknya. Solusinya adalah memisahkan daging dan tusuk satenya sebelum dimakan. Pantangan yang kedua adalah tidak boleh mengonsumsi pisang emas. Banyak yang percaya bahwa pisang emas mampu mengusir hal-hal negatif dari ilmu gaib. Nah, ketika pengguna susuk memakannya, manfaat dari susuk juga akan lenyap begitu saja. Jenis berikutnya adalah semar mesem. Ilmu pelet semar mesem adalah ajian pelet yang ampuh sebagai sarana pemikat cinta, meluluhkan hati, serta membuat orang yang Anda cintai menjadi terkunci hatinya hanya untuk Anda. Selain itu, orang yang menggunakan ilmu ini akan memancarkan pesona diri yang sangat kuat, karisma, dan kewibawaan yang tinggi, sehingga akan dihormati oleh siapapun yang ditemuinya. Untuk menggunakan ilmu ini, pelaku perlu melakukan puasa putih selama 7 hari, disertai dengan membaca mantra semar mesem sebelum tidur.
Tambah dengan puasa pati geni selama 1 hari 1 malam. Setelah melakukan puasa ini, pelaku dipercaya akan memiliki senyuman seperti tokoh Semar. Senyuman inilah yang kemudian membuatnya terlihat berwibawa dan mampu memikat banyak orang. Namun pada prakteknya, banyak orang yang tidak ingin repot-repot menjalani puasa tersebut. Alternatif lainnya yang dipilih adalah dengan menggunakan bantuan dukun. Hal ini bisa dibilang cukup berbahaya, karena kita tidak tahu dari mana dukun tersebut memperoleh ilmu pelet Semar Mesemnya. Bisa jadi melalui perjanjian dengan jin atau setan. Efeknya mungkin tidak menambah kewibawaan, tapi justru memancing target untuk selalu ingin bersetubuh dengan pelaku. Jenis pelet yang ketiga adalah setan kober. Jenis pelet yang satu ini adalah bisa dibilang paling keras di antara jenis lainnya. Pelaku pelet setan kober biasanya berasal dari orang yang mengalami sakit hati sangat parah. Rasa sakit inilah yang kemudian memunculkan niat untuk balas dendam dengan bantuan setan. Ya, pelet jenis ini memang menggunakan bantuan setan dalam eksekusinya. Untuk menjalankan ilmu pelet setan kober, ternyata butuh pengorbanan yang cukup banyak. Pelaku harus menjalani puasa mutih selama 4 hari dengan tambahan aturan seperti membakar dupa dan merapalkan mantra setiap jam 12 malam. Setelah menjalankan puasa mutih, selanjutnya pelaku akan menjalankan puasa pati geni selama 1 hari 1 malam. Saat menjalani puasa pati geni, si pelaku tidak boleh tidur sedetik pun. Jika itu terjadi, maka pelaku harus mengulang rangkaian ritual dari awal. Saat puasa pati geni inilah sosok setan kober akan datang dan siap diperintah oleh pelaku. Jika sang pelaku minta agar target dia jatuh cinta, maka target akan segera jatuh cinta. Target biasanya akan menjadi seperti kesetanan dan tidak mau mendengar nasihat orang lain. Yang ada di pikirannya hanyalah pelaku pelet. Ilmu pelet setan kober juga bisa dibilang memiliki resiko yang sangat berbahaya. Tidak jarang pelaku pelet justru terkena efeknya sendiri karena tidak siap secara batin. Jika hal ini terjadi, pelaku biasanya terkena gangguan jiwa dan sulit untuk disembuhkan. Jenis pelet berikutnya adalah jaran goyang. Jaran goyang adalah sebuah ilmu pelet yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan asmara. Jaran goyang ini merupakan sastra lisan yang berupa ajian atau mantra yang kerap digunakan untuk menarik hati lawan jenis yang dicintainya. Pelet jenis ini masih banyak digunakan di masyarakat suku Osing, Jawa di Banyuwangi. Meski termasuk ilmu kuno, tetapi ekstensi jaran goyang masih terus berkembang hingga saat ini. Untuk menggunakan pelet jenis ini, ternyata membutuhkan proses yang panjang. Pelaku pelet harus melakukan puasa dan mandi kembang selama 35 hari. Tidak hanya itu, pelaku pelet juga harus merapalkan mantra jaran goyang dan menyebutkan nama target sebanyak 111 kali. Setelah semua ritual itu dilakukan dengan benar, siluman kuda akan menghampiri dan mengaruhi target hingga akhirnya menuruti semua perintah pelaku pelet tersebut. Ciri orang yang terkena pelet jaran goyang akan dapat terlihat dari fisiknya dan tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk dapat melihat perubahan yang terjadi. Perubahannya pun mengarah seperti nama dari pelet ini, yaitu jaran atau kuda. Kita dapat melihat perubahan-perubahan pada orang tersebut seperti yang pertama, cara berjalan yang akan berubah menjadi lurus searah. Yang kedua, akan menyukai rambut panjang dan mengikat rambutnya agak tinggi atau ke atas layaknya ekor kuda. Yang ketiga, jika tidur akan sesekali mengeluarkan suara seperti kikian kuda. Yang keempat, untuk yang sudah berkeluarga, hasrat nafsunya akan bergejolak hebat. Yang kelima, orang yang terkena pelet ini rata-rata akan menjadi linglung dan bingung seperti orang gila. Namun jika hanya satu tanda dari ciri yang disebutkan, jangan menyimpulkan bahwa orang terkena jaran goyang. Jenis pelet yang terakhir adalah jembut sirepan. Jembut dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rambut kemaluan, sedangkan sirepan dapat diartikan sebagai hipnotis. Ya, pelet di sini memang menggunakan media rambut kemaluan untuk menghipnotis targetnya. Mungkin kamu akan bertanya, mengapa pelet yang satu ini menggunakan rambut kemaluan? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena cinta diharapkan tumbuh ke leher rambut kemaluan yang selalu tumbuh meskipun sudah dicukur berulang kali. Yang kedua, karena pelet jenis ini memang ditujukan agar target selalu terbayang-bayang dan ingin bersetubuh dengan pengguna pelet. Dan rambut kemaluan ini dianggap cukup untuk mewakilinya. Untuk menggunakan pelet jenis ini, pelaku harus membawa 7 helai rambut kemaluannya dalam sebuah ritual. Dalam ritual tersebut, pelaku juga harus menyiapkan daun pisang emas, telur ayam kampung, dan identitas dari target. Setelah menjalani ritual tersebut, bulu kemaluan dan daun pisang tadi kemudian dibakar dan disimpan abunya. Selanjutnya, pelaku tersebut harus melakukan puasa mutih selama 7 hari. Setelah semua persyaratan dipenuhi, kini pelaku harus memikirkan cara agar abu tersebut dapat dimakan oleh target.
Cara yang paling sederhana adalah dengan mencampurkan ke dalam makanan si target. Jika hal ini terjadi, maka target akan langsung jatuh cinta dan bahkan memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan pelaku. Sama halnya seperti penglaris, pelet ini dapat dinetralisir dengan selalu membaca doa sebelum makan. Apapun jenis pelet yang digunakan, banyak orang sepakat bahwa pelet hanya memberikan kesenangan sementara saja. Hubungan yang dibangun atas dasar ilmu pelet dipercaya akan berakhir dengan tragis, seperti perceraian. Lebih lanjut lagi, para pelaku ilmu pelet biasanya akan menerima resiko, yaitu sulit meninggal. Bukan tidak bisa meninggal, tapi sulit meninggal. Saat sudah menjelang ajalnya, arwah pelaku pelet diyakini tidak bisa pergi dari tubuhnya sendiri, karena terhalang oleh pelet yang pernah ia gunakan. Ada serangkaian ritual yang harus dilakukan untuk menetralisir pelet dalam tubuh, sehingga arwah pelaku pelet dapat pergi dengan sendirinya atau meninggal. Hal itu harus dilakukan bersama dengan dukun yang mendampingi pasangan pelet. Karena setiap dukun mungkin memiliki mantra yang berbeda. Namun jika ternyata sang dukun pemasang pelet ternyata sudah meninggal, maka konsekuensi yang tanggung jauh lebih berat. Pelaku pelet akan terus menderita sampai pelet yang ada di tubuhnya perlahan menghilang. Itu tadi adalah pembahasan mengenai kegiatan pelet yang masih ada di masyarakat. Tentu saja ada banyak contoh yang tidak masuk ke dalam pembahasan kali ini. Sebagai penutup, materi kali ini tidak dibuat untuk mengajak atau menakut-nakuti, melainkan untuk menjelaskan bahwa praktik pelet masih ada di masyarakat sekitar kita. Kita dapat menghindari efek dari pelet tersebut dengan satu cara, yaitu dengan memperbanyak doa. Akhir kata, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Kuliah Malam agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.